dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Bahwa alih-alih melaksanakan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon, para teradu tetap menggunakan surat suara dengan gambar dua pasangan calon yang sudah tercetak. Para teradu mengambil kebijakan bahwa dalam hal pemilihan mencoblos pasangan calon nomor urut 2, H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMA dan DS Has Said Abdullah MSI, maka suaranya dinyatakan tidak sah dan suara itu tidak akan dihitung dalam hasil pemilihan. Video bukti T18 dan bukti T19. Tindakan pada tersebut merupakan tindakan yang bertentangan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu, bahwa untuk membenarkan tindakannya, para teradu merujuk ketentuan bab 5 bahwa terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu yang telah diuraikan pada pertimbangan angka 4.3.2, DKPP memandang perlu memberikan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan terhadap teradu 5 atas nama Haris Fadilah dalam menindaklanjuti pembatalan pasangan calon nomor urut 2, H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SMA dan DSH Said Abdullah MSI. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pasca pembatalan pasangan calon nomor urut 2, teradu 5 menyampaikan usulan kepada teradu 1 sampai dengan teradu 4 pada grup WhatsApp KPU Kota Banjarbaru untuk melakukan rapat pleno guna membuka opsi atau pilihan untuk pencetakan surat suara baru dan penundaan Pilkada Banjarbaru tahun 2024. Bahwa teradu 5 menyampaikan sesuai ketentuan pasal 34 Peraturan KPU nomor 12 tahun 2024 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. KPU Kota Inkasu para teradu bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan logistik pemilihan. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai bahwa teradu 5 telah menunjukkan sikap yang peka terhadap kebutuhan pencetakan surat-suara baru untuk pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun usulan teradu 5 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh teradu 1 sampai dengan teradu 4, namun DKPP memandang sikap dan tindakan teradu 5 yang memberi saran dan masukan mengenai pencetakan surat suara baru adalah tindakan yang sesuai dengan etika penyelenggara pemilu. Dengan demikian, DKPP berpendapat menurut etik teradu 5 layak untuk dijatuhi sanksi lebih ringan dibandingkan dengan teradu 1 sampai dengan teradu 4. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 1, Dahtiar selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kota Banjarbaru, teradu 2, Resti Fatmasari, teradu 3, Nurmadina, teradu 4, Herianto, masing-masing selaku anggota KPU Kota Banjarbaru terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 5 Haris Fadilah selaku anggota KPU Kota Banjarbaru terhitung sejak putusan ini dibacakan. Sikap Tifak profesional, bekerja berdasarkan kemauan hati sendiri dan tidak berdasarkan pada aturan yang berlaku oleh para anggota KPU kota ini mengakibatkan pemilihan suara ulang harus dilaksanakan di Kota Banjarbaru. Akibatnya, biaya pemilihan wali kota Banjarbaru tahun 2024 sebesar lebih dari 20 miliar harus melayang sia-sia tanpa menghasilkan keputusan siapa pemimpin di Kota Banjarbaru 5 tahun ke depan. Kini, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan umum paling lambat 60 hari atau 3 bulan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada tanggal 24 Februari 2025. Penyelenggaraan pemilihan suara ulang yang rencananya akan diambil alih KPU Provinsi Kalimantan Selatan ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar 11 miliar. Biaya yang tidak sedikit, yang harus ditanggung akibat ketidakmampuan KPU Kota Banjarbaru menjalankan tugas sesuai aturan. Anggaran pemilihan suara ulang sebesar 11 miliar ini jika dibagi ke anak mahasiswa sebesar 20 juta per orang untuk beasiswa dalam setahun, dapat menjangkau 550 anak, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Malinau Kalimantan Utara Wempi Mawa.
Jika kemudian kita membandingkan kasus yang sekarang viral, kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang ditahan hanya karena dituding membantu pelarian seperang Harun Masiku yang memakai uang pribadinya menyogok KPU sebesar 600 juta, kerugian negara akibat kesalahan Ketua KPU Kota Banjarbaru dan anggotanya ini jauh lebih besar, yaitu 11 miliar. Maka kita berharap, ke depan, negara membuat aturan bahwa barang siapa dari anggota penyelenggara pemilu dan atau pilkada yang melakukan kelalaian yang menyebabkan harus diadakan pemilihan atau pemungutan suara ulang, maka semua beban pemilihan ulang itu harus dibebankan kepada yang bersangkutan. Bagaimana menurut kalian? Setujukah jika anggota KPU yang lalai menjalankan tugas, dihukum dengan mengganti kerugian negara? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe di bawah video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.